Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali saya bisa menjumpai saudara-saudara lewat video singkat saya. Hari ini saya kepingin melanjutkan pembahasan kita minggu kemarin. Minggu lalu saya bicara mengenai bagaimana jodoh itu bukan di tangan Tuhan, ya. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita koridor-koridor untuk memilih sendiri pasangan yang tepat bagi kita, ya. Dan kalau saudara belum menyaksikan video saya minggu lalu, boleh dicek lagi supaya saudara mengerti apa landasan pemikiran saya mengenai pernyataan saya tersebut. Nah, kalau kita diberikan kebebasan untuk memilih sendiri pasangan kita, tentunya hal ini membuka peluang bagi banyak orang untuk memilih pasangan yang bisa dikatakan keliru bagi dirinya. Dan kalau seperti itu kejadiannya, wajar jika kemudian timbul pertanyaan, haruskah saya bercerai dengan pasangan yang keliru ini lalu mencari yang betul-betul tepat bagi saya, ya. Jadi secara kalau kita simpulkan dalam satu kalimat, kalau saya sudah terlanjur melanggar koridornya Tuhan dan saya memilih orang yang keliru bagi saya, apakah saya harus bercerai dengan orang tersebut untuk kemudian mencari orang yang tepat bagi saya? Jawaban saya untuk pertanyaan ini adalah tidak. Karena kalau itu menjadi alasan perceraian, mau sampai berapa kali kita menikah, bercerai, menikah lagi, sampai kita betul-betul ketemu orang yang betul-betul tepat tadi, ya. Saya kasih air quote ini karena masalah tepat dan keliru itu, ya, itu masih menjadi suatu perdebatan sebetulnya. Tapi gini, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Allah membenci perceraian. Ya, Matius 19 ayat 6 berkata begini, demikianlah mereka bukan lagi dua tetapi satu, ya, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, dalam pengajaran Tuhan Yesus mengenai perceraian ini, kita bisa melihat dan memahami dengan sangat baik bahwa Tuhan menetapkan pernikahan itu sebagai satu peristiwa yang terjadi sekali dalam seumur hidup kita. Ya, itu sebabnya Tuhan ingin kita betul-betul memutuskan dengan baik, ya, dengan mengikuti koridor yang diberikan oleh Tuhan dan dengan menggunakan akal sehat kita pilih betul-betul siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan karena kecelakaan, ya, dalam tanda petik, bukan dengan spontanitas romantisme gitu, ya. Wah, karena memang suasananya mendukung gitu. Bukan juga karena petunjuk orang pintar atau primbon dan lain-lain ya. Banyak lagi alasan-alasan mungkin yang membuat kita ingin masuk dalam suatu pernikahan. Tapi bukan karena itu semua, ya, tapi karena mengikuti koridor yang diberikan Tuhan dan dengan menggunakan akal sehat, kita pilih siapa yang menjadi pasangan kita, sehingga setiap pasangan yang memasuki jenjang pernikahan akan bisa bersungguh-sungguh mengatakan bahwa pernikahan saya ini adalah sekali untuk selamanya, ya. Oleh sebab itu saya menyarankan, sangat menyarankan pasangan-pasangan yang belum menikah untuk menggunakan waktu berpacarannya dengan baik, ya, untuk mengenal pribadi pasangannya. Pribadinya itu apa aja? Personalitinya, ya, cara berpikirnya, kebiasaan-kebiasaannya, dan seterusnya. Itu hal-hal yang mengenai pribadinya yang perlu dikenal, ya. Lalu kalau selain itu apalagi? Kita juga perlu mengenal keluarganya, ya, latar belakang keluarganya, mengenal lingkungan pergaulannya seperti apa, mengenal masa lalunya seperti apa. Hal-hal seperti ini penting untuk diketahui sebelum menikah. Karena kalau sampai saudara ketahui ini sesudah menikah, itu namanya sudah terlambat, ya. Nah, mungkin sekarang saudara jadi berpikir gitu loh, oh berarti Tuhan nggak peduli dong kalau saya terjebak seumur hidup dengan orang yang keliru seperti ini. Gini, pasangan manapun yang telah masuk di dalam hubungan pernikahan yang resmi dan sah, pernikahan atau penyatuan tersebut diakui oleh Tuhan dan diberkati olehnya.
Ya. Dan kehendak Tuhan adalah agar penyatuan tersebut tidak diceraikan oleh manusia. Dan kepedulian Tuhan dinyatakan dari sejak sebelum saudara memasuki pernikahan tersebut. Itu sebabnya kenapa Tuhan memberikan koridor-koridor yang jelas itu. Ya, seperti yang saya bicarakan minggu lalu, koridor-koridornya ada 3, jelas Tuhan kasih. Ya. Dan makna dari kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah agar kita membuat pilihan secara bebas tanpa paksaan dari manapun juga. Dengan menyadari segala resiko yang terkandung di dalam pilihan kita tersebut. Sehingga ketika kita sudah menjalankan keputusan tersebut, kita akan menghadapi apapun resikonya dengan berani, dengan tangguh kita akan hadapi. Ya. Dan itu sebabnya kenapa saya katakan bercerai bukanlah suatu jalan keluar, ya, atau pemecahan dari masalah. Karena bercerai menurut saya sebetulnya justru adalah pelarian dari masalah. Dan kemungkinan besar masalah tersebut saudara akan bawa ke pernikahan yang selanjutnya. Kalau saudara menikah lagi, masalah yang ada di sebelum itu akan saudara bawa, percayalah. Ya. Upaya-upaya mengatasi masalah dalam pernikahan seharusnya dimulai sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan. Caranya gimana? Ya, antara lain dengan kita mungkin meminta nasihat dari orang tua gitu ya misalkan. Atau kita minta nasihat dari hamba-hamba Tuhan. Atau kakak-kakak rohani di gereja, ya orang-orang kita pandang lebih dewasa rohani daripada kita. Lalu sebelum menikah, sebaiknya kita mengikuti konseling pranikah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu di gereja gitu ya. Jadi ini bukan konseling pranikah yang dilakukan 1 hari ya sebelum atau beberapa hari sebelum pernikahan gitu ya. Hanya 1 kali ketemu gitu. Itu buat saya itu bukan konseling pranikah. Harus ada konseling pranikah yang dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu. Dan juga setelah menikah ya misalnya, pasangan-pasangan anak Tuhan sebaiknya tertanam di satu gereja tertentu. Supaya apa? Supaya ada pelayanan-pelayanan yang bisa diberikan bagi pernikahan saudara. Seperti misalnya apa? Kelas-kelas khusus mungkin bagi pasangan suami istri, komsel bagi pasangan-pasangan. Itu penting sekali loh. Ya. Lalu kemudian ya, God forbid. Kemudian kalau misalnya sampai ada masalah muncul di dalam pernikahan saudara bisa dengan mudah menghubungi hamba Tuhan atau pendeta di gereja saudara untuk meminta satu konseling pernikahan. Jadi gini, dengan tertanam di satu gereja tertentu, idealnya saudara akan menerima support yang saudara butuhkan untuk menopang pernikahan saudara. Itulah pentingnya untuk saudara bisa tertanam di dalam satu gereja tertentu. Jadi sebetulnya Tuhan amat sangat peduli terhadap keutuhan suatu pernikahan. Sehingga dibuatnyalah suatu sistem yang dapat menopang pernikahan anak-anaknya ini. Dan kita mengenal itu dengan sebutan persekutuan orang-orang beriman. Paham ya? Nah, pertanyaannya gimana dong kalau gitu? Kalau sekarang saya sudah mengalami masalah di dalam pernikahan. Kalau sekarang saya sudah sangat bergumul dengan pernikahan saya. Saran saya, coba saudara menghubungi hamba Tuhan di salah satu gereja di mana saudara tertanam. Atau kalau memang saudara benar-benar merasa kesulitan, nggak tahu mesti kemana, saudara boleh menghubungi saya. Dan saya akan mencoba ya untuk membimbing saudara dalam satu konseling pernikahan. Sehingga saudara bisa melihat bahwa Tuhan sebetulnya punya rencana lewat pernikahan saudara. Dan Tuhan mau memulihkan pernikahan saudara. Nah, ada pertanyaan begini. Kenapa Musa lalu melalui hukum Taurat mengizinkan perceraian dengan syarat-syarat tertentu? Berarti boleh dong bercerai anak Tuhan ya? Jawaban untuk itu nanti di episode berikut ya. Oke, so saya harap saudara dicerahkan pada hari ini dan saudara boleh diberkati, mengerti ada jalan yang bisa saudara tempuh dan saudara tidak perlu melangkah di dalam keputusasaan. Tuhan Yesus memberkati.